Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiko Nusarifah dengan NIM 2321400051. Pada video ini, saya akan mengerjakan praktek UAS 3 dimensi, yaitu membuat program kubus 3 dimensi, kamera, mouse, lighting, dan shading menggunakan Python, POpenGL, dan GLUT di Windows. Program ini memiliki fitur lengkap, yaitu objek 3 dimensi, kamera orbit, mouse drag and zoom, lighting, dan shading. Selanjutnya saya akan mengerjakan sesuai tahapan yang ada pada modul ini. Tahapan yang pertama yaitu instalasi library. Nah, karena saya sudah menginstal library ini, maka saya lanjut ke tahapan berikutnya yaitu source kode lengkap dan kodenya disimpan sebagai kubus 3 dimensi lighting.p. Saya simpan ininya. Nah, kita simpan. Saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code New File. Simpan sesuai dengan tempat yang kita mau. Saya simpan di sini. Oke, di program ini digunakan library OpenGL untuk membuat tampilan objek 3 dimensi berupa kubus, lengkap dengan lighting, shading, serta kontrol kamera menggunakan mouse. Pertama, bagian ini mengimpor library OpenGL yang dibutuhkan, yaitu OpenGL import. Yang kedua itu from OpenGL GLU. Yang ketiga itu GLUT. Modul GL ini digunakan untuk perintah menggambar objek 3 dimensi. GLU ini digunakan untuk tambahan seperti perspektif warna, kamera. GLUT ini digunakan untuk membuat window dan mengatur interaksi seperti mouse. Setelah itu kita buat variabel kamera. Gunakan variabel cam angle x itu 20. Cam angle-nya itu 30. Terakhir cam distance itu 8. Nah, nilai cam angle ini digunakan untuk mengatur sudut kamera agar objek dapat dilihat dari berbagai arah. Sedangkan cam distance ini digunakan untuk menentukan jarak kamera dengan objek. Lalu, siapkan variabel mouse. Yaitu les x 0 dan les y 0. Terakhir mouse preset itu false. Variabel les x dan les y ini digunakan supaya pergerakan mouse bisa dipakai untuk memutar kamera.
Dan Lesya ini menyimpan posisi mouse sebelumnya, dan mouse preset ini digunakan untuk mengecek apakah tombol mouse sedang ditekan atau tidak. Berikutnya kita masuk ke fungsi init open fungsi init untuk melakukan inisialisasi OpenGL. Dev init GL clear color. Di sini kita gunakan 01 10. Berikutnya GL enable menggunakan GL depth test. GL color ini mengatur warna latar belakang menjadi abu gelap, dan GL depth test ini diaktifkan agar OpenGL menampilkan kedalaman objek dengan benar sehingga bagian belakang tidak menutup bagian depannya. Selanjutnya, pada fungsi init ini juga diaktifkan lighting agar objek terlihat terkena cahaya. Lighting dengan GL enable GL lighting. Kedua, kita copy aja. Sini kita menggunakan GL light yang 0. Terakhir GL color material. GL lighting ini menyalakan sistem pencahayaan. GL light 0 ini menyalakan lampu utama. GL color material ini membuat warna objek dari GL color 3F tetap terlihat walaupun lighting aktif. Kemudian kita atur tipe shading. Shading. Kita gunakan GL shape model dengan GL smooth. Lalu GL smooth shading ini membuat gradasi cahaya di permukaan objek lebih halus sehingga tampilan 3 dimensi terlihat lebih realistis. Lalu ditentukan posisi cahaya. Kita copy aja ya supaya tidak lama.
Sudah sampai mana? Di sini. Posisi cahaya. Ini ya. Rapikan. Nah, cahaya diletakkan di posisi kanan atas depan, yaitu koordinat 5, 5. Nilai terakhir yaitu 1, yang berarti cahaya berupa point light. Setelah itu, warna cahaya diatur menggunakan ambient diffuse spektakuler. Sebentar. Nah, ambien cahaya memberikan cahaya dasar diffus adalah cahaya utama yang mengenai objek. Dan spekular adalah pantulan cahaya menimbulkan efek kilau. Setelah konfigurasi selesai, dibuatkan fungsi kub. Oke, kita buatkan fungsi kub terlebih dahulu. Def draw kub GL begin GL kuat pot. Nah, GL kuat ini digunakan karena tiap sisi kubus terdiri dari 4 titik. Selanjutnya, tiap sisi kubus digambarkan satu persatu. Pada setiap sisi terdapat GL normal 3F untuk menentukan arah normal permukaan supaya lighting bekerja dengan benar. Kita buat dulu. Depan. Kita ambil coding dari sini. GL color 3F ini memberikan warna dan GL vertex 3F membentuk titik sudutnya. Misalnya sisi depan menggunakan normal menghadap depan. Dan proses ini diulang untuk sisi belakang, atas, bawah, kanan, dan kiri dengan normal yang sesuai. Kita copy.
Setelah ini semua selesai digambar, prosesnya ditutup dengan GLN ini. GL N. Berikutnya masuk ke fungsi display yang akan menampilkan scan. Def display display GL clear GL color buffer takut saja ya yang ini. Nah, GL clear ini membersihkan layar dan depth buffer, lalu GL load ini mereset transformasi agar tampilan tidak menumpuk dari frame sebelumnya. Kemudian kamera diatur. Di sini kamera. Pertama, kamera dimundurkan sesuai jarak. Lalu dirotasi pada sumbu X dan sumbu Y sehingga kamera seolah-olah mengorbit mengelilingi objek. Setelah posisi kamera siap, kubus digambar. Glut swap buffer ini digunakan karena program memakai double buffer supaya tampilannya halus dan tidak flicker. Setelah itu dibuat fungsi mouse untuk mengatur klik dan scroll. Lalu scroll digunakan untuk zoom kamera. Di sini zoom kamera.
Nah, scroll atas mendekat kamera dan scroll bawah menjauh kamera. Setelah itu, GLUT Post Ready Display dipanggil supaya tampilan diperbarui. Kemudian, dibuat fungsi motion agar ketika mouse digeser sambil ditekan, kamera berputar. Oke, saya belum menambahkan ini. Ready post-nya. Kita buat dev motion-nya ini. Di sini hitung selisih gerakan mouse. Lalu DX dan DY digunakan untuk menambah sudut kamera. Kita copy saja. Nah, dengan ini drag horizontal memutar kamera dari kiri dan kanan, sedangkan drag vertikal memutar kamera ke atas dan ke bawah. Berikutnya, ada fungsi resize untuk menyesuaikan tampilan jika window diubah ukurannya. Ini. Jika dirubah ukurannya seperti ini. Sebentar, kita perbaiki dulu posisinya. Oke, sudah benar. Kita rapikan dulu. Sampai mana tadi? Ke sini ya. Dev motion. Tampilan berikutnya yaitu reshape. Kita copy reshape-nya. Reshape.
Nah, di sini jika tinggi window 0, maka diubah menjadi 1 agar tidak error. Lalu dipakai perspektif IH ini, WH ini, kembali ke mode model view untuk menggambar objek. Terakhir, fungsi main digunakan untuk menjalankan window. Kita copy saja. Kemudian callback didaftarkan. Ini mendaftarkan callbacknya. Setelah semuanya siap, baris terakhir kita panggil main. Oke. Selesai. Kita coba jalankan. Nah, ini adalah hasil objek kubus 3 dimensi. Saya dapat memutar kamera dengan klik kiri dan drag mouse. Kita bisa putar. Dan saya dapat zoom in dan zoom out menggunakan scroll mouse. Zoom in, zoom out. Dan lighting dan shading terlihat pada perbedaan terang dan gelapnya. Demikian praktek UAS 3 dimensi yang saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.